Ya, shalom, selamat sore kepada semua Bapak Presiden itu yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Moses Pairi dengan NPM 181031023. Judul penelitian saya mengenai perancangan meja makan dengan pemanas yang ergonomis menggunakan metode rebah dan molding pada resto Orenan. Pendahuluan. Latar belakang, penggunaan meja yang kurang ergonomis dan tidak nyaman digunakan oleh pelanggan. Berikut batasan masalah. Untuk mencapai tujuan penelitian agar jauh lebih terarah, maka penulis hanya membahas sebatas proses perancangan meja makan. Rumusan masalah. Untuk rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana merancang meja makan pada resto Orenan. Yang kedua, apa keluhan dan keinginan pelanggan. Berikut ada beberapa metode yang saya gunakan untuk penelitian. Yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga studi pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang meja makan pada resto Orenan. Manfaat penelitian sebagai sumber referensi bagi pembaca agar dapat mengetahui tentang perancangan meja makan dengan pemanas dan ergonomis menggunakan metode rebah dan molding pada resto Orenan. Sistematika penulisan. Yang pertama, pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. Berikut landasan teori. Pada bab ini membahas tentang landasan teori penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Bab ini juga diuraikan tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Yang berikut metodologi penelitian. Pada bab ini membahas tentang landasan teori penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Bab ini juga diuraikan tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Yang berikut analisis dan pembahasan. Bab ini juga menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan. Yang berikut kesimpulan dan saran. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari perancangan meja makan pada resto Orenan agar dapat berguna bagi pengembangan sistem di waktu yang akan datang. Jurnal terkait yang berhubungan dengan teknik industri, di sini ada beberapa yang menurut para ahli. Yang pertama menurut Bene Harwanto DKK 2015, teknik Uniska belum menggunakan laptop dengan cara yang baik. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti sakit leher, kaki panas, dan sakit punggung. Saat ini di pasaran sudah beredar jenis meja laptop portable, namun masih sedikit yang cocok untuk mahasiswa Uniska. Yang kedua, menurut Ilham Fauzi dan Budiadi 2020, CV Meteor Custom adalah perusahaan yang bergerak di industri manufaktur, otomotif dan memproduksi berbagai jenis tubular. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tinggi potensi pada penderita.
Yang berikut menurut Agung Kristanto dan Dianasa Adi Saputra 2011, industri bawah kaca yang memproduksi kerupuk rampak, proses produksi kerupuk dengan posisi duduk di kursi kecil. Yang berikut ada REPA. Menurut Niko Cirebati DKK 2016, REPA atau Rapid Electric Body Assessment yang dikembangkan oleh Dr. Sihitmet mengatakan bahwa REPA adalah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi yang dapat digunakan secara cepat untuk dinilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan, dan kaki seorang pekerja. Dan berikut ada Nordic. Menurut Resmi 2012 yang mengatakan bahwa tujuan dari menggunakan Nordic adalah untuk mengetahui beberapa keluhan-keluhan yang dialami oleh para pekerja. Dan berikut ada ekonomi. Menurut Agus Kristanto dan Dianasa Adi Saputra 2011 yang menyatakan bahwa istilah ergonomis berasal dari bahasa Latin yaitu ergon dan nomos yang merupakan aspek manusia dalam lingkungan kerja dan ditinjau secara anatomi, fisiologi, dan psikologi. Ergonomi berkenaan pula dengan optimis dan efisiensi tentang keselamatan kerja manusia di tempat kerja, rumah ataupun di tempat rekreasi dan lain sebagainya. Yang berikut ada antropometri. Antropometri merupakan ilmu yang membahas tentang pengukuran suatu tubuh dimensi manusia, mulai dari tulang, otot, dan lemak. Survei 2009. Dan berikut ada meja. Pelancangan meja merupakan fasilitas kerja yang mampu mempengaruhi waktu baku serta output standar untuk penyelesaian pemotongan. Menurut Agung Kristanto DKK 2011. Berikut metode penelitian atau diagram alir. Yang pertama mulai tujuan penelitian terus kajian pustaka. Dari tujuan penelitian dan kajian pustaka ada terdapat dua data. Yang pertama ada data primer dan data sekunder. Data primer sendiri ada beberapa data yaitu antropometri memiliki dua data. Yang pertama, pilihan pelanggan terhadap meja makan. Yang kedua, menentukan panjang dan tinggi meja. Untuk data sekunder sendiri ada dua. Yang pertama, pengamatan meja yang digunakan pelanggan. Yang kedua, membuat perancangan meja. Dari data sekunder tersebut dibagi menjadi pengelolaan data. Yaitu pengelolaan data sendiri ada tiga. Yang pertama, data dimensi meja. Yang dua, data antropometri statis pelanggan. Yang ketiga, metode REPA dan Nordic. Dari pengelolaan data tersebut diuji kecukupan data dan diuji keseragaman data. Nah, dari uji kecukupan data dan uji keseragaman data tersebut dapatlah hasil penelitian yang pembuatan meja yang ergonomis. Dari hasil penelitian tersebut maka ada kesimpulan dan saran. Selesai. Terima kasih, sehat selalu. Ya, silakan saudara proses untuk yang pertama ini apa ada di sana? Boleh dulu Pak. Moses Khairi. Siap. Kamu dulu SMA-nya di mana? Di Jawa atau di Riau? Di Riau, Pak. Di Riau. Iya, siap. Kamu IPK-nya berapa di sini? IPK 2,5, Pak. 2,5. Pokoknya 2,5 lah, Pak. 2,5 berapa? Iya. 2,5 lebih. Lebih, Pak, lebih. 2,7 Ada. Kita lihat, Pak. 2,7 ya. Siap. sekali perkalian lebih 2,5. Oke. Kenapa kamu melakukan penelitian ini? Merancang meja makan.
sangat panas dan ekonomis. Baik, terima kasih. Saya melakukan penelitian ini karena di tempat penelitian belum ada meja yang ergonomis, itu masih pada kayak di pasaran pada umumnya Pak. Itu gimana ini? Di Di restoran tertentu? Iya Pak, di di restoran. pabrik itu di mana? Di restoran. Ya? Restoran. Di restoran. Di restoran. Meja makan pada resto overnan saat ini kurang ergonomis ya. Siap. Oke. Ini tempatnya di mana ini? Resto overnan. Ini Pak dekat apa? Pulau Gadung Pak. Bukan. Iya, ada tapi nama itu ada lupa Pak lokasinya. Ya. Siap. Jadi kamu melakukan penelitian ini karena meja Siap. di restoran kurang ekonomis ya. Siap. Menimbulkan karena keluhan-keluhan. Ya. Siap. Nah, ini di dalam perumusan masalahnya, kamu belum apa-apa mau merancang makan meja resto. Harusnya kamu dengan Nordic itu adalah mencari keluhan-keluhan apa. Ya, Siap. dari keluhan-keluhan itu, ya, nanti keluhan-keluhannya itu ada di bagian mana, ya, atau di bagian kaki, atau di bagian atas, punggung, atau bagian mana, ya. Jadi kamu harus cari keluhan-keluhan itu. Kalau untuk mencari keluhan-keluhan, metode yang digunakan apa? Metode penelitian apa? Metode kan kamu di sini landasan teorinya kan ada ergonomi, ada antropometri, ada nordik, ya, ada rebat gitu. Kalau untuk mencari keluhan-keluhan itu pakai metodenya apa? Metode apa? Metode teori untuk menentukan keluhan-keluhan orang di dalam menggunakan meja itu. Oh, yang ini Pak, kayak pengumpulan informasi ya Pak. Oh, itu ada observasi, Ya. terus wawancara, sama studi pustaka. Nggak pakai kuesioner? Belum pakai Pak. Hah? Belum pakai Pak. Harus pakai kuesioner. Kuesionernya itu ada pakai namanya Nordic. Nordik. Kamu kan di sini kan ada teori Nordic kan? Ada, Pak. Nah, dari teorinya di situ ada daftar pertanyaan-pertanyaan. Siap. Nah, dari daftar pertanyaan itu nanti kamu tahu kehidupannya itu apa. Ya, Siap. ya. Jadi perumusan masalah pertama adalah keluhannya apa, dan baru kamu merancang fungsinya, ya. Siap. Jadi ketidaknyamanan yang kamu baru merancang, tapi bukan merancang dulu baru ya keluhannya, ya. Oke. Demikian juga nanti disesuaikan perumusan masalah sama tujuannya, ya. Siap. Tujuannya. Nah, ini di landasan teori karena kamu merancang fungsi kan berkaitan dengan antropometri, itu bagian-bagian tubuh manusia. Contohnya, kamu tahu tentang antropometri itu apa? Antropometri untuk antropometri itu
merupakan ilmu yang membahas tentang pengukuran Tentang apa? pengukuran suatu tubuh di manusia. Ya, jadi kamu di dalam teori di sini kamu nggak ada antropometrinya. Jadi karena kamu merancang meja itu kamu harus di dasar teorinya itu harus ada antropometri. Antropometri itu adalah menggambarkan bagian-bagian tubuh, ya, bagian ukuran bagian tubuh, misalnya panjang kaki, panjang tangan, ya, tinggi siku atau segala macam. Kamu harus tambahkan nanti di situ, Siap. ya. Siap. Terus reba, kamu tahu reba? Untuk reba yaitu adalah metode yang dikembangkan dalam bidang ekonomi yang dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja, postur leher, Benar saja. lengan dan kaki seorang pekerja. Hah? Lengan dan kaki seorang pekerja. Ya, jadi jangan reba hanya cuma leher doang. Siap. Leher reba itu adalah rapid entry assessment, ya, untuk mengasesmen, ya, menguji tentang posisi kerja, ya, posisi kerja mana yang sakit, gitu ya, mana yang sakit atau membutuhkan yang sakit atau yang diperlukan dalam posisi kerja itu. Kira-kira menurut kamu, ya, itu kan kamu akan mendesain kursinya, ya, kursi untuk apa? Kursi untuk pemanasan owner gitu ya. Meja, Pak. Nah, mejanya ya. Nah, kira-kira bagian tubuh mana kira-kira yang akan kamu? Untuk desain mejanya, jadi sekalian duduk, sekalian bisa masak, Pak. Ya, berarti antropometri yang akan kamu ukur di bagian yang mana? Nordik, Pak. Nordik kan pelukan. Kalau antropometri kan bagian tubuh, ukuran bagian tubuh. Ya, Siap. kalau kamu mau merancang kursi sama meja di kafe itu, di resto itu, berarti kalau kamu merancang meja itu yang bagian tubuh mana yang akan kamu ukur? Yang antropometri kan bagian ukuran bagian tubuh. Kira-kira bagian tubuh yang mana yang kamu ukur? Posisi duduknya, Pak. Posisi duduknya Ya. apa saja? Berarti untuk posisi duduk yang kamu ukur bagian tubuhnya mana? Dari Kamu tahu nih, kamu kan harus tahu betul. Ya, ya, Pak. nah, kira-kira kalau di kursi itu kamu mengukur tingginya kursi itu mengukurnya dari mana atau bagian apa yang akan kamu ukur di situ? Ketinggiannya, Pak. Ketinggian apa? Posisi duduknya. Tinggal apa? Dari ini Nah, dari mana ke mana? Bagian mana ke bagian mana? Dari depan, Pak. Hah? dari apa? Dari telapak kaki sampai ke Ya. bawah lah misalnya.
Iya. Ini kan supaya kalau ketinggian gantung kakinya, tapi kalau terlalu rendah dari kiri duduknya kan gitu ya. Kecuali kalau Anda mau cuci baju kan, tempat duduknya kan kecil, jadi dia gini sampai gini. Tapi kalau duduk gini, ya harus yang apa, supaya tidak sakit ya. Kira-kira begitu. Selain tingginya apanya lagi? Berarti Lebarnya, lebar pantat ini, perlu nggak lebar pantat? perlu Pak, lebar Hmm? lebar bangkunya Pak, Lebar apa? bangku. Lebar bangku. Iya. Iya, lebar bangku itu kalau dari antropometri berdasarkan lebar apa di situ? Bangku itu tempat untuk apa sih, untuk yang duduk itu apa? Anggota tubuh lain. Kaki apa pantat? Paha. Apa? Berarti kamu harus ukur lebar pantat atau lebar pinggul istilahnya. Oke boleh Pak. Iya. Terus kamu kan memang bisa mejanya ya. Iya Pak. Nah kalau untuk mejanya apa yang kamu ukur di antropometri itu? Ketinggian sama ininya Pak, sama posisi pas duduk itunya Pak, Berarti apanya yang kamu ukur? panjangnya Pak, Panjangnya apa? meja. Panjang meja. Iya. Ya panjang meja berkaitan dengan antropometri apanya itu? Oke, di sini kamu belum hafal tentang antropometri ya, bagian-bagian tubuh. Dan di sini belum ada tentunya. Kamu harus belajar tentang antropometri. Ya, saya tidak mau tahu nanti kalau pas sidang kamu nggak belajar antropometri, nanti bisa tidak lulus. Atau buat apa kamu merancang meja yang berkaitan dengan tubuh manusia? Tapi meja itu tidak sesuai dengan ukuran tubuh manusia. Ya, kamu harus belajar itu. Ya, belajar antropometri, belajar reba, ya, harus belajar itu. Apa pengertian reba, apa itu antropometri, ya. Oke. Benar itu harus kamu lakukan itu. Ya. Kalau kamu nggak melakukan, kamu sepertinya nggak lulus, kamu kurang kegiatan tangan hampa. Ya, tapi kalau kamu belajar, ya, karena kamu sudah menspesifikasikan tentang ergonomi, analisa perancangan kerja, kamu harus paham tentang itu perancangan kerja, khususnya kalau perancangan kerja itu antropometri harus paham, ya. Posisi kaki kalau berdiri tingginya berapa, harus itu ya. Nah ini di bab metodologi penelitian ini harusnya kamu tahu data-data yang diperlukan dalam penelitian ini apa, tapi kamu di sini malah metode penelitian tulisnya struktur organisasi, ya, juga tanggung jawab organisasi itu manajer apa, terus alatnya, bahannya. Tapi di bab 3 itu kamu harus melakukan studi pendahuluan. Ya, dari pendahuluan kamu datang ke restoran itu, apa yang ada menjadi masalah, ternyata masalahnya di bagian orang yang mau beli, ya, konsumennya, dia ada keluhan, ya. Jadi identifikasinya ternyata fungsinya tidak ekonomis, perlu diperbaiki. Ya. Nah, untuk membuat kursi yang
bagus itu perlu data. Datanya data primer dan data sekunder. Data primernya tadi ukuran apa? Keluhan-keluhan dari konsumen tadi dengan Nordic, ya, ada butir pertanyaannya itu, ya. Terus juga kamu perlu ukuran-ukuran tubuh manusia yang kamu lihat dari data antropometrinya, ya. Nah, di situ setelah itu juga kamu data antropometri sudah bagus, tapi untuk butuh itu kita perlu rebanya berapa, di bagian mana yang perlu kamu perhatikan, ya. Itu kamu bisa lihat contoh-contoh skripsi kakak kelas kamu. Ya, kamu pelajari perancangan meja itu apa-apa, baik formatnya maupun data-data yang diperlukan. Ya, karena kamu sama, saya tidak membedakan antara kamu orang dari Batam, dari Irian, dari mana, pokoknya kalau mau skripsi, ya, judulnya ekonomi harus tahu tentang itu, ya. Oke, jadi nanti kamu landasan teorinya baca betul, ya. Bab 3 metodologinya juga data pelajari betul data primernya apa, data sekundernya apa, terus bagaimana mengolahnya, ya. Tadi yang antropometri dan segala macam. Oke, ya. Dan nanti juga di flowchartnya ini data primernya mungkin sudah oke, tapi data sekundernya yang masih kurang, ya. Biasanya data sekunder itu data yang sudah dibikin oleh orang lain. Bisa juga data antropometri kan sudah digambar di buku itu, ya, hasil P-nya, ya. Siap. Lalu nanti kamu dari peluang, terus kamu kecukupan data, ya, tentang rebanya, ya, terus tentang dimensi mejanya, ya. Siap. Kamu pelajari lagi. Dan ini kamu landasan teorinya, kamu nggak ada textbooknya, nama buku. Kamu di sini hanya ngambil di internet judul-judul skripsi, ya. Nah, kamu harus baca buku-bukunya, textbooknya. Salah satunya untuk perancangan kerja ini bukunya Iftikar Sutalaksana dari Teknik Tata Cara Kerja, ya. Bukunya Sri Tomo, ya. Terus bukunya siapa Barnes, siapa Motion and Time Study, ya. Jadi kamu buku-bukunya belum ada di sini, kamu baru contoh-contoh skripsi yang kamu ambil di internet itu, ya. Siap. Buku-bukunya kamu harus satu kali sendiri, ya. Laksanakan, ya. Siap. Oke. Itu aja Pak Birawat. Terima kasih Pak Budi. Silakan Pak Mandiri. Ini meja yang mau dibahas ini meja makan dengan pemanas. Siap. Maksudnya gimana? Jadi meja sekalian pemanas itu maksudnya, jadi bisa duduk, jadi bisa sekalian masak, Pak. Gitu. Kayak ada Mas Ayu. Oh, makanan seperti Iya. makanan Jepang gitu ya? Iya, betul, Pak. Iya. Pemasak. Ada misalnya. kompornya. Ada kompornya. Iya. Ada. Berarti karena apa namanya, dalam perancangan akhirnya kamu mesti pikirkan bukan meja biasa ya. Iya, Pak. Mungkin meja biasa sudah diukur gitu, Iya. ya, cukup nyaman. Tapi begitu taruh kompor di atas, wah, jadi cocok kan, ketinggian kan? Iya. Berarti meja yang mungkin tengahnya ada lubang. Iya, betul, Pak. Masak kan? Iya. Tapi juga masak-masaknya juga jangan sampai apinya bikin tidak nyaman kan? Siap. Berarti ya ada contohnya barangkali ya. Siap. Nah itu seperti kata Pak Budi tadi, ya kamu harus melakukan pengukuran
Yang baik bagaimana supaya kita sambil masak itu kan tengah, jadi jangkauannya mesti cukup ya, ukuran lengan dan apa segala. Tapi lalu kita juga makan juga, nggak repot gitu ya. Jadi itu mesti diukur, harus ada berapa berapa orang yang kita ukur ukurannya ya. Rasanya kamu lihat contoh yang lain, ada rumusan masalah, tujuannya dan manfaat penelitiannya. Mestinya ini ada hubungan semua nih. Jadi misalnya rumusan masalah nomor 1 tadi kan keluhan keinginan pelanggan, keluhan lah. Jadi kalau masalah kita bicara hal-hal yang negatif saja, jadi keluhannya saja. Kalau bicara keinginan, ya maunya enak kan, tapi belum tercapai kan, ya. Lalu yang kedua apa? Tapi bukan bagaimana merancang meja makan, itu sudah mungkin lebih cocok nanti itu lebih dimanfaatkan. Tapi keluhan, lalu dibutuhkan meja makan, ukuran meja makan yang bisa mengatasi keluhan-keluhan itu ya. Kemudian kalau tidak tujuan kan jadinya yang meja makan yang bisa menyelesaikan masalah keluhan pelanggan ya. Kalau manfaat itu nanti gunanya ya, pelanggan bisa dengan enak bisa masak dan bisa makan ya.